Halo semua makhluk yang masih bernapas, dari ujung bumi, sampai ujung planet Mars. Saya Grizzle, apakah kalian pernah belajar tentang penjajahan di sekolah? Nah, video ini akan membahas, kenapa Israel bisa bertempat di Palestina. Yuk kita bahas. Pada zaman dulu, saat daerah Yerusalem, yang terletak di wilayah negara Palestina, yang merupakan kota suci, untuk tiga agama Abraham. Ketiga agama itu adalah, Yahudi, Kristiani, dan terakhir Islam. Kemudian ketiga agama itu, mempunyai tempat suci masing-masing, dan mereka semua, hidup rukun berdampingan. Tapi sampai suatu saat nih, pas negara api menyerang, yaitu tepatnya pasca Perang Dunia Kedua, ada orang Yahudi dari Eropa, yang datang ke Palestina, naik kapal besar, dan memohon-mohon, seperti kata pepatah sekarang mengatakan, agar silaturahmi tidak terputus, bisakah pinjam 100? Lalu ini bukti tulisan spanduk, di kapal mereka tumpangi gas. Tahu gak artinya apa? Artinya adalah, Jerman ngebunuhin keluarga kita, jangan hancurin harapan kita. Tahu gak kalian guys, kenapa orang Yahudi Eropa pindah ke Palestina? Karena Yahudi Eropa, tidak diterima di wilayah Eropa, semua orang Yahudi di sana, dibunuhin sama Hitler, atau kita kenal, dengan pemimpin Nazi, yaitu tepatnya, pasca Perang Dunia Kedua. Jadi mereka pada ngungsi ke bagian Arab, yaitu tepatnya, di wilayah Palestina. Selanjutnya orang Palestina, yang terdiri dari agama Yahudi, Kristen, dan Islam, sangat menerima kedatangan, orang Yahudi Eropa, atau kita kenal, dengan bangsa kulit putih. Karena bangsa Palestina baik hati, dan tidak sombong. Akhirnya mereka bangsa Yahudi Eropa, dikasih tempat tinggal, makan, minuman, dan pakaian. Lalu setelah enak dikasih makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal, taunya, kaum Yahudi dari Eropa itu, ternyata penjajah gas, parah kan, parah pisan. Kemudian tuan rumah, alias warga asli pribumi di Palestina, yang sudah baik hati, dan tidak sombong, atas kedatangan mereka banget, ternyata dipaehan gas. Tahu gak kalian, tujuan mereka apa? Tujuan Yahudi Eropa, mayahan semua warga di Gaza itu, karena ingin merebut, dan mencuri tanahnya, dan kelakuan seperti itu, sudah berlangsung, dari tahun 1948. Lalu lama-kelamaan, negara Palestina semakin kecil, warganya semakin sedikit, karena dipaeh-paehan, sama pengungsi Yahudi Eropa. Nah, peristiwa tersebut, atau bahasa kerennya, masakre ini, telah dicatat di buku sejarah. Buku itu bernama, The Nakba 1948. Selanjutnya tujuan Yahudi Eropa, atau kita kenal dengan Zionis. Ini simpel baraya, orang Palestina harus pergi, dari tanah mereka sendiri, atau kalau tidak pergi, dari tanah mereka, oleh bangsa Yahudi Eropa, bakal dipaehan. Coba kalau di posisi kalian, kalian bakal gimana? Kemudian hebatnya lagi, mereka sampai bawa kunci rumah, orang Palestina masing-masing. Tahu gak kalian? Sampai sekarang, kunci rumah orang Palestina, masih ada, tapi sayangnya rumahnya sudah gak ada. Lalu pengungsi Yahudi Eropa, ngabakar rumah di perkampungan, menembak, ngabantai, dan bercocok tanam warga Palestina. Setelah puas mereka melakukan seperti itu, lalu tanahnya mereka ambil, dan mereka tempati. Selanjutnya setelah berhasil menempati rumah warga di sana, mereka dengan bangganya bikin negara baru, dari tanah jajahan yang dirampas, dan mengganti nama negaranya, dari yang mulanya Palestina, sekarang menjadi Israel. Kalau kalian ada yang gak percaya, coba cek di Google Map masing-masing, coba ketik saja tulisan Palestina, yang muncul nama negara apa, apakah negara Palestina, atau negara Israel. Jika kalian bertanya, bagaimana lahirnya negara Israel? Setelah timbul pertentangan, antara masyarakat Arab, dan Yahudi, akhirnya lewat pertemuan tokoh-tokoh Yahudi, yang dipimpin, oleh Ben Gurion, mendeklarasikan berdirinya negara Israel, pada tanggal 14 Mei tahun 1948. Kemudian pada tahun 1947, PBB dengan sewenang-wenang, membagi dua wilayah Palestina, tepatnya tahun 1948, menjadi tahun bersejarah bagi Yahudi, karena merupakan tahun deklarasi, pembentukan negara Israel, dan bertepat, pada hari berakhirnya mandat, dan penarikan pasukan Inggris dari Palestina. Setelah itu, baru dideklarasikan pendirian negara Israel, tanggal 14 Mei tahun 1948. Kemudian, siapa yang mendirikan negara Israel? Yang mendirikan negara Israel, orang yang bernama Arthur Balfour, yaitu kanselir Inggris, pada tahun 1917, yang telah menandatangani bersejarah yang berkaitan dengan Israel.
Lalu tepat pada 106 tahun lalu, dokumen sepanjang 67 kata, diteken di Inggris, dan dokumen itu mendasari pembentukan negara Israel dan mengubah sejarah bangsa Palestina. Selanjutnya, sejak kapan ada negara Israel? Israel didirikan sejak tanggal 14 Mei tahun 1948. Pada tanggal 14 Mei tahun 1948, sehari sebelum akhir mandat Britania, agensi Yahudi memproklamasikan kemerdekaan dan menamakan negara yang didirikan tersebut sebagai Israel. Lalu sehari kemudian, gabungan 5 negara Arab, yaitu Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon dan Irak, menyerang Israel dan menimbulkan Perang Arab-Israel pada tahun 1948. Kemudian, dari mana nama Israel berasal? Kata Israel sendiri, berasal dari cucu Abraham, yaitu Yakub, yang dinamai Israel oleh Tuhan Ibrani dalam Alkitab. Lalu untuk Abraham, yaitu putranya Ishak, dan cucunya Yakub, disebut sebagai leluhur bangsa Israel. Selanjutnya, Bani Israel umat Nabi siapa? Bani Israel adalah sebutan untuk keturunan Yakub. Yakub sendiri adalah putra Ishak, yaitu putra Ibrahim, dari 4 istrinya. Yakub memiliki 12 putra, dan mereka tinggal di Palestina. Lalu Bani Israel nantinya dibagi menjadi 12 suku, berdasarkan keturunan 12 putra Yakub. Kemudian, Israel adalah negara apa? Israel dengan populasi sebesar 7,5 juta jiwa, Israel merupakan satu-satunya negara Yahudi di dunia. Lalu selain itu, terdapat pula beberapa kelompok etnis minoritas lainnya, meliputi etnis Arab, yang berkewarganegaraan Israel, beserta kelompok-kelompok keagamaan lainnya, seperti Muslim, Kristen, Druze, Samaria, dan lain-lain. Selanjutnya, Perang Israel-Palestina sejak kapan? Konflik Israel-Palestina adalah konflik militer dan politik yang sedang berlangsung dari abad ke-19 hingga abad ke-21. Kemudian konflik ini merupakan salah satu konflik terpanjang yang masih berlangsung di dunia. Nah, itulah tentang sejarah negara Israel. Saya pengisi suara channel ini dan redaksi yang bertugas. Sampai jumpa di video selanjutnya.